Kota merupakan simbol penting peradaban manusia. Saat ini, kota-kota di dunia menampung lebih dari separuh populasi manusia. 2/3 populasi akan tinggal di kota masa depan. Fungsi sehari-hari megalopolis tidak terlepas dari infrastruktur seperti transportasi dan komunikasi. Hal pertama yang akan Anda alami saat tinggal di kota metropolis adalah transit kereta api yang padat, nyaman, dan cepat. Gedung pencakar langit, sungai, dan danau yang berlimpah di Beijing, Tiongkok dikelilingi pegunungan. Keadaan di bawah tanah adalah kehidupan yang sibuk, rumit, dan menyenangkan. Ini adalah jaringan transit kereta bawah tanah terbesar dan tersibuk di dunia, kereta bawah tanah Beijing. Bagaimana caranya mengatur lalu lintas di megalopolis berpenduduk 20 juta jiwa ini? Mari kita lihat Beijing lebih dalam lagi. Ini pusat pengoperasian dan peluncuran kereta terbesar di Asia. Dikenal sebagai otak super dari sistem kereta bawah tanah Beijing. Pusat kendali ini tak pernah berhenti beroperasi, mengendalikan sekitar 30 jalur kereta bawah tanah, lebih dari 700 km rel, dan lebih dari 400 stasiun bawah tanah. Dengan kekuatan komputasi otak supernya, pusat kendali ini bisa menjalankan lebih dari 10.000 kereta setiap hari. Interval minimum tiap perjalanan adalah 100 detik. Itu artinya tempat ini menangani jutaan penumpang per jam pada jam sibuk pada setiap pagi dan sore hari. Aliran penumpang per hari bisa mencapai maksimum 13 juta orang. Sistem saraf cerdas berperan vital dalam pengoperasian otak super ini. Pusat kendali darurat di Beijing Subway atau kereta bawah tanah Beijing memastikan keamanan dan stabilitas pengoperasian. Li Cheng adalah seorang operator di pusat kendali. Bersama koleganya, dia mengandalkan jaringan informasi peron untuk berinteraksi dengan otak super ini. Bahkan kerusakan kecil sebuah lift di stasiun bawah tanah dapat diselesaikan dengan instan dan dari jauh. Jika ada kerusakan di lokasi, asalkan personel di lokasi melaporkannya melalui sistem, ruang operator akan menerima laporan itu dalam 2 atau 3 detik. Kami akan mengetahuinya. Petugas teknis darurat di lokasi terdekat akan segera dikirim untuk mengatasi masalah di lokasi. Jadwal ini baru ditambahkan, sebelumnya tidak ada. Sekarang kita coba laksanakan ya. Li Cheng memiliki tanda pengenal khusus. Dia relawan untuk Beijing Subway. Tugas kita hari ini adalah berjaga di peron. Para relawan ini adalah pelanggan Beijing Subway, para pensiunan atau pekerja kantoran yang datang pada akhir pekan untuk bekerja sebagai relawan. Mungkin ada penumpang yang tidak tahu cara membeli tiket. Kami membantu mereka dengan menunjukkan cara membeli tiket di stasiun. Ada penumpang lansia yang sudah sulit bergerak. Bila kami melihat mereka, kami bantu mereka ke peron. Bantuan para relawan ini sangat dibutuhkan oleh jutaan penumpang yang setiap hari menggunakan kereta bawah tanah Beijing, di mana teknologi informasi terus berkembang dan berubah. Para relawan yang mudah dikenali dari rompi biru mereka ini menjadi pemandangan unik dan tak asing di kereta bawah tanah Tiongkok. Walau dimulai lebih lambat daripada di negara-negara maju, Beijing Subway berkembang dengan sangat cepat dan menunjukkan perpaduan sempurna dari teknologi modern dan budaya Tiongkok, membangun era baru kereta bawah tanah yang mengedepankan kemanusiaan. Stasiun Tianmen dibangun pada dekade 1980-an. Jalur 8 dibangun pada tahun 2018. Saat penumpang pindah kereta di stasiun ini, mungkin mereka memiliki perasaan yang sama dengan perasaan. Rasanya seperti bergerak mundur dan maju antara abad sebelumnya dan era modern. Sebagai warga asli Beijing, tapi merasa seperti turis asing, Li Cheng menikmati jalur kereta bawah tanah baru ini. Jalur 8 adalah poros pusat menghubungkan utara dan selatan, melewati beberapa tempat menarik di Beijing. Ini sangat membantu penumpang luar negeri. Mereka tidak perlu memikirkan harus memakai moda transportasi apa.
Stasiun-stasiun transfer terdistribusi di sepanjang jalur Beijing Subway. Tidak sulit mendapatkan moda transportasi penghubung di dalam dan di luar stasiun. Ini membuat Beijing terasa dekat di mata penumpang. Pukul 7 pagi, Sun Tacheng berangkat ke kantor firma hukumnya di Beijing. Seperti sejuta komuter lainnya di Beijing dan sekitarnya, Sun Tacheng memilih naik bus atau mengemudi sendiri. Apapun yang dia pilih, dia perlu bergegas untuk naik kereta bawah tanah di Beijing untuk ke kantor. Yanqiao adalah kota satelit yang populer. Di luar jalan lingkar luar timur ke-6 Beijing, banyak komuter yang tinggal di sini. Mereka bangun pagi sekali dan pergi ke Beijing setiap hari. Perjalanan mereka kadang memakan waktu 3 hingga 4 jam. Sun Tacheng sangat menantikan dibukanya jalur kereta bawah tanah baru yang akan makin mempermudah perjalanannya ke tempat kerja. Jika kita di Yanqiao, kita bisa mengambil jalur 22 ke stasiun subpusat Beijing. Jalur 22 dimulai di stasiun Tongtachou, bergerak ke timur dan melewati stasiun Hebei di Yangqiao, lalu berakhir di distrik Pingku di Beijing. Ini akan menjadi jalur kereta komuter terpanjang dan tercepat di Beijing. Bila jalur 22 sudah beroperasi, 3 wilayah di Beijing dan sekitarnya akan termasuk dalam skema lalu lintas 1 jam Beijing. Di masa depan, bila Sun Tacheng menggunakan jalur 22, dia hanya butuh kurang dari 10 menit untuk ke stasiun sub pusat Beijing. Misalnya, saya ingin bertemu teman untuk makan atau jalan-jalan di akhir pekan. Tapi rasanya terlalu jauh. Jika ada jalur kereta, kita bisa pergi kemanapun yang kita mau. Pembangunan jalur kereta menurut desain ini menggeser tekanan populasi dan fungsi Beijing ke arah luar. Jalur kereta bawah tanah ini seperti pembuluh darah yang memanjang dari pusat ke subpusat dan pinggiran kota, menunjukkan wilayah urban baru. Kereta bawah tanah yang cepat ini menawarkan perjalanan yang nyaman dan sistem jaringan informasi yang canggih. Sementara permukaan tanah seperti jarak ruang waktu terkompresi antara manusia dan perkotaan. Di pantai selatan, jembatan penyeberangan laut kelas dunia telah memberikan solusi bagi pengembangan kawasan perkotaan. Jembatan Hong Kong Zhuhai Macau disebut sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern oleh The Guardian. Jembatan ini mencakup laut dan bawah laut yang menghubungkan Guangdong, Hong Kong, dan Macau dan menjadikan Guangdong, Hong Kong, Macau daerah teluk terbaik setelah daerah teluk kelas dunia lainnya seperti teluk New York, San Francisco, dan Tokyo. Mari kita lihat perubahan yang dibawa oleh jembatan Hong Kong Zhuhai Macau kepada penduduk di sana. Pukul 6.30 pagi, nelayan menangkap spesies ikan air tawar khusus. Ditambak ikan kecil di Chongsha, Guangdong. Ikan ini lebih ramping, dagingnya padat, dan kandungan lemaknya rendah. Jadi, mereka dinamai ikan peramping tubuh. Oh begitu. Coba lihat, mereka sedang memanen ikan, dan ikannya banyak sekali. Ikan peramping tubuh kami dikirim ke Hong Kong setiap hari. Ikan laut berlimpah di Hong Kong, tapi hanya ada sedikit ikan air tawar. Karena itulah orang-orang di Hong Kong terutama suka makan ikan air tawar peramping kami ini. Ting Ho Liang adalah manajer tambang ikan ini. Setiap hari dia menjual belasan ton ikan air tawar ke Hong Kong dan Macau yang jaraknya puluhan kilometer dari tempatnya. Bisnis ikan yang berkembang ini sangat mengandalkan proyek lintas laut yang terkenal, yaitu jembatan Hong Kong Zhuhai Macau. Namun, selama bertahun-tahun, bisnis ikan Ting Hong Liang ini menderita akibat buruknya sistem transportasi. Tempat ini dahulu adalah dermaga Zhongshan. Dulu perusahaan kami mengirim ikan ke Hong Kong dari sini. Jaraknya sekitar 130 meter dari sini ke pasar grosir ikan di Hong Kong. Perjalanannya memakan 7 hingga 8 jam. Tapi kru kami perlu lebih dari 30 jam untuk perjalanan pulang pergi. Perjalanannya panjang dan berbahaya, terutama jika cuacanya buruk. Semua orang di perusahaan akan merasa gelisah. Transportasi via laut sangat berisiko. Ting Hong Liang beralih ke transportasi darat melalui delta Sungai Mutiara. Tapi rute ini sering kali macet dan prosedur bea cukainya rumit. Jalur ini tak bisa menjamin pengiriman akan tepat waktu.
Terus mengamati di mulut terusan linting, Ting Hong Liang sudah lama menantikan rute transportasi langsung dan lebih cepat ke Hong Kong. Pada Oktober 2018, jembatan Hong Kong Zhuhai Macau dibuka. Butuh 96 bulan untuk menyelesaikan proyek lintas laut ini. Proyek ini mencetak sejumlah rekor dunia, seperti jembatan lintas laut dan terowongan tabung bawah laut terpanjang di dunia. Jembatan ini memiliki panjang 55 km, mengintegrasikan jembatan, pulau-pulau, dan terowongan. Jembatan ini membentang dari timur ke barat, menghubungkan delta Sungai Mutiara, Hong Kong, dan Macau. Sekarang hanya perlu 3 jam untuk mengirim ikan lewat jembatan Hong Kong, Zhuhai Macau. Cepat sekali. Dahulu ini tidak mungkin dilakukan. Sekarang, ikan air tawar dari Chongsan bisa dihidangkan segar di meja makan. Bagi warga Hong Kong dengan cepat seperti ikan terbang menyeberangi laut. Nomor segel pabeannya 57082847. Nomornya sesuai. Sebagian besar produk akuatik memiliki umur simpan yang pendek. Karena itulah Bea Cukai membuat loket pemeriksaan khusus, jalur pemeriksaan hijau, dan memberikan layanan 24 jam pemeriksaan pabean. Ada layanan pemeriksaan pabean satu pintu di jembatan Hong Kong Zhuhai Macau. Pengemudi tak perlu turun dari kendaraan dan mengisi formulir. Cukup pindai sidik jari dan wajah, proses pemeriksaan pabean bisa diselesaikan dalam 10 detik. Sangat cepat dan mudah. Sejak dibukanya jembatan Hong Kong Zhuhai Macau, jumlah truk yang masuk dan keluar naik beberapa kali lipat setiap tahun. Awalnya ada puluhan ribu kendaraan, tapi sekarang ada ratusan ribu kendaraan. Nilai barangnya sudah melampaui 400 miliar yuan. Halo, Halo? bagaimana penjualan hari ini? Penjualan hari ini bagus. Aku perhatikan kau memesan ikan lebih banyak dari kami akhir-akhir ini. Ikan dari tempatmu lebih laku. Seiring efisiensi pengiriman via jembatan Hong Kong Zhuhai Macau, bisnis ikan Ting Hong Liang menjadi makin populer di kalangan pebisnis kuliner di Hong Kong yang berujung pada kolaborasi. Ikan ini populer di kalangan warga Tionghoa di Australia dan Kanada. 3 ton dipesan pada akhir bulan. Sekarang, tambak ikan yang dikelola oleh Ting Hong Liang terus berkembang hingga luasnya mencapai lebih dari 1.300 hektar dan memasok 40% ikan air tawar di Hong Kong. Nelayan di Chongsan sering berkata, entah hari cerah, hujan atau badai, pasokan harian di Hong Kong dan Macau selalu terjamin. Jembatan ini seperti rantai yang menghubungkan nelayan di delta Sungai Mutiara dan komunitas pengusaha di Hong Kong, mengintegrasikan produksi dan penjualan. Pada saat yang sama, pasar luar negeri juga ikut berkembang. Hampir setengah dari jembatan terbaik di dunia adalah proyek super Tiongkok. Jembatan mereka terkenal karena skalanya yang super besar dan teknologi konstruksinya yang di atas rata-rata. Jembatan-jembatan ini melewati pegunungan dan sungai-sungai, melintasi lanskap daratan Tiongkok yang rumit dan pesisirnya yang berliku, menghubungkan jalan-jalan, jalur kereta cepat, dan terowongan untuk mempersingkat komunikasi ruang dan waktu antar kota. Hal ini berkontribusi pada pesatnya pertumbuhan sosial ekonomi dan budaya. Jembatan yang melintasi Laut Tiongkok Selatan ini menghadap ke Pantai Laut Kuning di utara. Kepemimpinan dan tanggung jawab Tiongkok dalam menghubungkan dunia ditunjukkan melalui terminal super dengan laju perdagangan yang tinggi dan operasi yang efisien. 8 dari 10 pelabuhan terkemuka di dunia berada di Tiongkok. Pelabuhan Qingdao di Shantung termasuk di antaranya. Ini adalah terminal yang beroperasi secara otomatis pertama di Asia. Sejak dibukanya pelabuhan tersebut, selain menciptakan keajaiban sejak berdirinya, mode kecepatan pelabuhan Tiongkok terus berinovasi.
Ini kapal peti kemas terbesar di dunia, HMM Humboldt. Di Tiongkok, kapal ini memiliki julukan pemufoni Han Meimei. Kapalnya berlabuh pukul 8.30 hari ini. Hingga kini, ini kapal terbesar di dunia. Kapasitasnya 24.000 TEU. Kapal barang berkapasitas luar biasa ini berlayar dari London via rute Asia Eropa. Setelah tiba di pelabuhan Qingdao di Shantung, Tiongkok, kapal ini harus menghadapi tantangan bagaimana mengefisiensikan pekerjaan bongkar muat. Terminal bongkar muat di pelabuhan Qingdao ini sepenuhnya otomatis. Tidak terlihat seorang pun di sini. Di tengah deru mesin, setiap kontainer secara otomatis diangkat dan ditumpuk dengan rapi. Kendaraan transport tanpa pengemudi ini bergerak fleksibel dan rapi. Dahulu saya bekerja di terminal lama. Sekarang semuanya otomatis. Semua alat di sini beroperasi sendiri dengan lancar. Dahulu, hanya beberapa negara maju yang menguasai teknologi otomatisasi terminal ini. Pelabuhan Qingdao di Shantung, Tiongkok, mengandalkan satu tim tanpa pengalaman, tanpa bantuan dari luar negeri, dan hanya butuh 5 tahun untuk membangun terminal yang sepenuhnya otomatis di Tiongkok ini. Saat saya bergabung dengan tim proyek terminal terotomatisasi ini, saya agak cemas. Isu terbesarnya adalah, ini sebuah sistem pengelolaan yang sangat besar, melibatkan pengelolaan dan pengendalian proses dari seluruh terminal terotomatisasi ini. Teknisi IT muda Chen Qiang adalah yang pertama mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan sistem informasi dan otak super terminal terotomatisasi Qingdao. Sistem ini membuat instruksi untuk seluruh rencana kerja dan juga jadwal serta kendali semua alat dan mesin. Terminal terotomatisasi ini dapat menyelesaikan proses bongkar muat. Begitu banyak kontainer yang dibawa Han Meimei dalam waktu 48 jam saja. Waktu bongkar muat setiap kontainer dipastikan selesai dalam 100 detik. Dibandingkan dengan terminal yang tidak terotomatisasi, efisiensi operasi meningkat hingga 30% dan 80% tenaga manusia bisa dihemat. Ribuan kontainer dipindah-pindahkan dengan cepat bagai kubus Rubik ajaib. Rahasianya ada pada program bongkar muat hasil kalkulasi instan otak super. Sistem yang efisien ini hanya butuh 3 hingga 4 menit untuk menyelesaikan satu urutan pekerjaan penyimpanan kontainer. Saat ini, efisien penyimpanan sudah lebih dari 17 kali sistem negara lain. Seiring meningkatnya kebutuhan, sistem informasi perlu selalu dibenahi. Namun, tiap kali ada pembaruan sistem, terminal harus berhenti beroperasi. Penundaan waktu ini mengakibatkan kerugian keuangan yang sangat besar. Oleh karena itu, Chen Qiang dan timnya melakukan penelitian tanpa henti untuk mencari solusi dari masalah yang berdampak global ini. Lampu di kantor kami di lantai 5 selalu menyala. Sudah seperti ini selama 5 tahun. Kadang ini membuat saya tersentuh. Anda pergi meninggalkan kantor, tapi Anda lihat lampunya masih menyala. Pada bulan Juli 2020, Sistem Manajemen dan Pengaturan Cerdas (ETOS) secara resmi diluncurkan, menginisiasi mode pembaruan tanpa waktu henti. Setelah diaktifkan, sistem ini memecahkan rekor dunia untuk efisiensi bongkar muat untuk ke-9 kalinya, secara berturut-turut setelah memecahkan rekor ke-8 kalinya. Hari ini, kapal internasional bersaing untuk berlabuh di pelabuhan Qingdao di Shantung, Tiongkok. Pelabuhan ini menghubungkan lebih dari 700 rute di 180 negara setiap bulan, mencakup hampir semua wilayah perkotaan besar di dunia, dan dapat menangani 630 juta ton kargo. Sejak zaman kuno, orang-orang di Qingdao bergantung pada laut untuk penghidupan mereka. Didorong oleh terminal pelabuhan Qingdao yang sepenuhnya otomatis, banyak orang di Qingdao telah menjadi profesional logistik dan memulai bisnis global. Satu kiriman berimpor tiba di terminal terotomatisasi malam ini. Mereka akan dikirim ke Cina dengan kereta. Tahun 2013, bisnis kami terutama adalah perdagangan domestik, produk lokal dari Qingdao. Misalnya, produk buatan Haier dan Hisense dikirim ke selatan melalui jalur kereta dan pelabuhan.
Sebagai warga asli Qingdao, Chu Yongquan memulai bisnis logistik domestik dan memanfaatkan fasilitas yang ada di Pelabuhan Qingdao. Dengan semakin besarnya peran Pelabuhan Qingdao sebagai titik pertemuan perdagangan antar negara, dia melihat karirnya melalui perspektif yang lebih luas. Negara kami menawarkan prakarsa sabuk dan jalan Tiongkok. Bisnis utama kami sekarang adalah transportasi barang dari Asia Tenggara, Jepang, dan Korea Selatan ke Qingdao. Dan setelah pemeriksaan pabean, membawa barang itu menyeberangi koridor jembatan kontinental Eurasia ke Alasonku dan Korgas di Xinjiang. Lalu, kelima negara Asia Tengah, seperti Kazakhstan dan Uzbekistan setelah pemeriksaan pabean. Peluang yang dihadirkan era baru ini membuat banyak pengusaha logistik di Qingdao memperluas bisnis mereka secara global. Mari Pak Chu. Ini kontainer yang akan diberangkatkan ke Cina malam ini. Ban dari Jepang dan Korea Selatan baru saja ditransfer dari terminal terotomatisasi di Pelabuhan Qingdao ke stasiun Huangdao. Chu Yongquan sangat memperhatikan keselamatan dan ketepatan waktu pengiriman kontainer. Dahulu, proses bongkar muat barang setelah tiba dan menyiapkan pengirimannya butuh setidaknya 3 hingga 4 hari. Sekarang, setelah dibukanya terminal terotomatisasi, proses bongkar muat, memasukkan, dan mengirimkan bisa diselesaikan dalam 24 jam. Perusahaan logistik milik Chu Yongquan tidak besar, namun dengan memanfaatkan efisiensi Pelabuhan Qingdao, mereka bisa mengirim 700 hingga 800 kontainer per bulan. Karyawan kami tidak sampai 10 orang. Tapi bisa dibilang perusahaan kami adalah salah satu pemain utama industri ini di Qingdao. Sebagian orang membeli kendaraan dan menyelesaikan proses pengirimannya secara daring dari rumah. Barang yang ditangani oleh Chu Yongquan dikirim melalui jalur kereta ekspres Tiongkok dan tiba di tujuannya Kazakhstan. Saya sudah menggeluti industri logistik selama 10 tahun. Dampak terbesar dan paling langsung adalah kehidupan semakin membaik. Dengan diimplementasikannya prakarsa sabuk dan jalan Tiongkok, saya merasa turut berperan dalam prakarsa ini dan berkontribusi kepada negara. Ada rasa bangga yang saya rasakan. Jalur kereta ekspres Tiongkok adalah jalur angkutan kereta internasional yang menghubungkan wilayah Eurasia. Saat ini ada 82 jalur transportasi dan jaringan layanannya mencakup seluruh Eropa. Hari ini, rata-rata 42 kereta berjalan pergi dari Tiongkok ke 200 kota-kota di Eropa dan sebaliknya setiap hari. Rantai pasokan global yang stabil dan lancar menjadi kepastian, dan peluang-peluang baru tercipta di negara-negara yang dilewati rute ini. Dengan kekuatan infrastrukturnya, Tiongkok telah membuka jalur perdagangan di kawasan dunia, membantu pembangunan ekonomi negara-negara di sepanjang jalur tersebut. Kereta cepat Jakarta-Bandung yang sedang dibangun adalah proyek infrastruktur luar negeri Tiongkok. Selain itu, menjadi konstruksi bersama pertama antara Indonesia dan Tiongkok. Ini juga merupakan kereta api cepat Indonesia pertama yang mengadopsi teknologi, solusi, dan standar Tiongkok. Mengapa Indonesia mempercayai Tiongkok? Perubahan apa yang akan terjadi di daerah setempat? Ayo kita cari tahu. Kami persilakan kepada masinis dari Stasiun Tegaluar Bandung untuk menyampaikan laporan. Kepala stasiun, silakan sampaikan laporannya. Inspeksi kereta untuk jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sudah siap. Pengujian akan segera dilakukan. Pada 16 November 2022, diiringi suara peluit, dilakukan inspeksi menyeluruh untuk kereta yang dibuat di Tiongkok yang secara perlahan meninggalkan stasiun Tegaluar di Bandung, Indonesia. Kegiatan ini mendapatkan perhatian global disiarkan secara khusus. Pada KTT G20 di Bali, yang berlokasi lebih dari 800 km dari Bandung, para pemimpin Tiongkok dan Indonesia menyaksikan uji coba ini melalui video. Data operasi stabil dan normal menandai kesuksesan uji coba ini. Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi jalur kereta cepat pertama di Asia Tenggara menghubungkan ibu kota Indonesia Jakarta dan Bandung, kota terbesar keempat di Indonesia. Panjang jalur ini 142 km dan desain kecepatannya adalah 350 km per jam. Sejak dimulainya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, banyak pekerja konstruksi lokal direkrut. Petani dan sekarang saya sebagai pekerja lokal di kereta cepat Jakarta-Bandung.
Pekerjaan sehari-harinya saya itu sebagai pengecek rel. Adi, warga asli Bandung. Sebelumnya dia bekerja sebagai petani. Setelah mendengar ada lowongan bekerja di konstruksi rel kereta di wilayahnya, dia melamar sebagai pekerja konstruksi. Adi mengikuti pelatihan teknis sistematis sebelum mulai bekerja. Setelah mengikuti pelatihan di sini, saya bisa mengerti dengan arahan dari orang-orang Tiongkok yang mengajarkan saya bisa mengetahui bahwa pengelasan rel itu seperti apa. Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung adalah proyek Tiongkok-Indonesia. Tiongkok melakukan transfer teknologi ke Indonesia dan melatih pekerja agar menguasai pekerjaan seputar jalur kereta cepat. Sejak konstruksi dimulai pada tahun 2018, 45.000 pekerja Indonesia sudah mengikuti pelatihan. Harapannya agar kereta cepat ini bisa cepat rampung dan dapat dipergunakan oleh warga Indonesia yang ada di Jawa ini. Ada proyek-proyek lagi di tempat lain agar warga Indonesia bisa menikmati kereta cepat Indonesia ini. Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung diharapkan rampung pada 2023. Setelah selesai, waktu perjalanan dari Jakarta ke Bandung bisa dipangkas dari 3 jam lebih menjadi hanya 40 menit. Ini untuk memfasilitasi arus masyarakat dari kedua kota ini, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka keran lapangan kerja, menjadikannya jalan menuju kebahagiaan yang bisa dimanfaatkan warga lokal. Infrastruktur penting dari pembangunan sosial ekonomi atau perkotaan adalah listrik. Namun masalah distribusi yang tidak merata dan populasi menjadi kendala dalam pasokan listrik. 80% sumber daya energi Tiongkok terkonsentrasi di barat laut. Tetapi wilayah tengah dan timur yang padat penduduknya menyumbang 70% dari beban listrik. Namun, Tiongkok telah menyelesaikan transmisi daya jarak jauh dan berkapasitas besar melalui proyek transfer energi terbesar dalam sejarah manusia, strategi barat ke timur. Kami penasaran, bagaimana Tiongkok melakukannya? Bisakah keterampilan teknik pengiriman daya mereka memecahkan masalah negara lain? Brazil dikenal sebagai negara yang letaknya paling jauh dari Tiongkok. Dari Brazil ke Tiongkok, kita harus melintasi setengah planet bumi. Tapi yang mengejutkan, banyak warga Brazil yang hidupnya memiliki keterkaitan dengan Tiongkok. Tahun 2017, Brazil membangun jaringan listrik terpanjang dengan kapasitas transmisi daya terbesar di dunia. Semua ini dimulai di lembah Amazon di utara dan membentang lebih dari 2.500 km ke Rio de Janeiro di tenggara dan memenuhi kebutuhan listrik 22 juta orang. Dijuluki sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi Brazil, teknologi tol listrik super ini berasal dari Tiongkok. Kami bangga dengan teknologi digital UHVDC dari Tiongkok, yaitu teknologi transmisi UHVDC sekitar 800 kV yang dibawa ke Brasil. Teknologi UHV kini menjadi kartu nama Tiongkok di pasar energi listrik dunia. Tiongkok adalah negara pertama dan satu-satunya di dunia yang telah menguasai teknologi UHV. Sebagai teknologi transmisi daya paling modern di dunia, UHV dapat melakukan transmisi daya jarak jauh, berkapasitas besar, dan berefisiensi tinggi. Ini memberi solusi atas masalah jauhnya basis energi di wilayah barat Tiongkok dari pusat daya di wilayah timur dan merealisasikan strategi barat ke timur. Kabel listrik yang dipasang dengan teknologi UHV berkelok-kelok, medan yang harus dilalui kompleks dan bervariasi. Kabel listrik harus melalui area terlarang. Menghadapi kondisi alam yang rumit, bagaimana para pembuatnya mengatasi tantangan ini? Di Tangshan, Provinsi Hebei, uji coba di ketinggian yang didesain untuk mengetes UHV sedang disiapkan. Helikopter membawa muatan seberat 10 ton. Sementara kru konstruksi naik ke puncak menara dalam 2 jam. Mereka bekerja sama di ketinggian untuk merakit menara jaringan listrik dalam 5 menit. Ini disebut derek udara. Presisinya dalam mengangkat dan menaruh beban mencapai 25,4 mm atau 2,5 cm. Presisinya sangat tinggi. Ini satu bagian konstruksi transmisi daya UHV dari Liga Siningol Mongolia Dalan Kecinan, Provinsi Santong. Karena medan terjal dan hutan yang lebat,
Jika pembangunan menara dilakukan dengan helikopter di ketinggian, ini bisa menghindari timbulnya masalah lingkungan karena harus menebang pepohonan untuk menyingkirkan penghalang. Waktu pekerjaan juga bisa dipangkas hingga setengahnya. Kru pembangunan cukup percaya diri dan tak sabar ingin bekerja. Konstruksi menara dimulai. Karena tali kabel helikopter sangat panjang, bautnya tak bisa dikencangkan secara presisi dalam jangka waktu yang ditentukan selama percobaan pertama. Setelah berdiskusi, kru konstruksi memutuskan untuk memotong tali kabel dan mencoba lagi. Namun, mengurangi panjang tali justru menaikkan kekuatan angin dari helikopter dan menyulitkan pekerja konstruksi dalam melakukan pekerjaan mereka. Akhirnya, sementara helikopter mencapai batas layangnya, pemasangan selesai. Itu artinya metode pendirian menara yang efisien dan ramah lingkungan ini adalah metode yang layak. Metode ini bisa digunakan secara luas dalam konstruksi menara transmisi lintas barat ke timur. Metode ini memberi solusi modern bagi pembangunan infrastruktur tenaga listrik lintas wilayah. Saat ini, proyek transmisi daya listrik UHV Tiongkok telah menjangkau 2/3 wilayah Tiongkok, panjangnya sekitar 40.000 km. Atau sama dengan satu perjalanan mengelilingi Khatulistiwa, ini telah menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Mampu memasok daya listrik yang stabil ke 200 kota lebih di Tiongkok dan kepada setengah populasi negara ini. Kini, jaringan listrik Tiongkok telah mencakup 99%. Jaringan ini menjadi saksi kemajuan sosial penduduk Tiongkok. Saat ini, Tiongkok telah menandatangani perjanjian kerjasama teknologi UHV dengan 168 negara. Di masa depan dengan kecanggihan Belt and Road Initiative, mereka akan memberikan referensi solusi energi ke lebih banyak negara dan wilayah di dunia. Selama beberapa dekade, perkembangan pesat ekonomi Tiongkok telah menarik perhatian dunia. Kekuatan infrastruktur memainkan peran utama. Infrastruktur Tiongkok telah memimpin dunia meskipun pernah tertinggal sebelumnya. Kami berharap lebih banyak tempat dapat mengembangkan infrastruktur seperti Tiongkok untuk memberi manfaat bagi masyarakatnya dan berbagi studi kasus dengan negara dan wilayah di dunia untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.